Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dita Yulianandi, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 2404053029 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar serta Guru Sekolah Dasar Negeri Amansari 1 Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat dulu temennya, ada yang nggak masuk sekolah? Ada. Budita absen dulu ya. Kalau Budita panggil namanya, kalian jawab hadir dan hadiroh. Bisa? Kita absen ya. Airin. Airin ada? Kemana Airin? Sakit. Andriansyah. Akila Keisha Aljikni. Ajaria Maisun. Elmira Hairan. Fahri. Patir. Laila. Lia. Muhammad Aditya. Mutiara. Nabila. Natasha Bangkit. Nursipa. Rahmat. Rangga. Rangga sakit. Reipa. Sapira. Sapira sakit. Selvia. Cindy. Ulan. Zahra. Sakit juga. Ya, ternyata ada beberapa teman kita yang sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kelas 5, apa kabar semuanya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 5 pasti bisa dan pasti Hebat Ibu Guru, bagaimana kabarnya? baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami siap, dan kami bisa. Oke, pada hari ini kita akan belajar IPAS mengamati siklus air. Ya.
Sekarang musim apa ya? Musim hujan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetes semangat kita. Coba Bu Rita minta semuanya untuk berdiri dulu. Agar kita lebih semangat dan menanamkan jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di hitungan kedua ya, Bu Rita pimpin. 1, 2, Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Semuanya boleh duduk kembali. Nah, sekarang musim hujan atau musim kemarau ya? Musim hujan. Ada yang tahu nggak kenapa sih hujan itu dapat turun ke bumi? Karena ada siklusnya. Betul ya. Ada yang tahu nggak apa itu hujan? Air yang turun ke permukaan bumi. Betul, hujan itu adalah air yang turun ke permukaan bumi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang siklus air atau siklus hidrologi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini dengan membuat diorama sederhana, itu kalian dapat menyebutkan tahapan siklus air. Dan dengan membuat diorama sederhana siklus air, kalian dapat menjelaskan terjadinya siklus air serta perubahan-perubahan di permukaan bumi. Semuanya boleh lihat ke depan ya, ke PowerPoint. Apa itu siklus air? Siklus air itu adalah proses alami yang membuat air di bumi terus berputar melalui penguapan, pembentukan awan, hujan, hingga kembali ke bumi. Nah, siklus ini penting untuk menyediakan air bersih, menyuburkan tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Agar kalian lebih paham tentang siklus air, maka kalian boleh menyimak dulu video pembelajaran tentang siklus air. Kita tonton bareng-bareng ya. Satu jenis senyawa yang penting bagi manusia adalah air. Air penting bagi manusia karena manfaatnya yang berasal. Menghambatnya laju filtrasi ini menyebabkan kelangkaan persediaan air bersih alami di dalam tanah yang tentu saja sangat dibutuhkan bagi manusia. Dan tentunya menyebabkan air yang tertampung menjadi lebih banyak daripada air yang terserap ke dalam tanah. Terlebih lagi, aktivitas manusia dengan membuang limbah ke sungai, baik itu limbah rumah tangga ataupun limbah industri, tentu semakin membuat air yang tertampung menjadi lebih banyak. Hal ini pastilah akan menimbulkan suatu bencana, yaitu banjir. Nah, tentu kita tidak inginkan jika keberlangsungan siklus hidrologi menjadi terhambat, apalagi sampai menimbulkan bencana. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih ke transportasi umum, melakukan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan penanaman sumur resapan biopori. Demikian pembahasan siklus hidrologi kali ini. Terima kasih. Nah,
tadi itu adalah video tentang siklus air atau siklus hidrologi. Kalian sudah hafal tahapannya? Ada yang sudah, ada yang belum. Untuk memudahkan kita menghafal siklus air, itu kita bisa nyanyikan ya. Nah, di sini lihat-lihat ke depan. Ada apa di depan? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Di sini ada lirik siklus air, nanti kita bisa nyanyikan dengan nada beca. Budita dulu, nanti baru kalian ya. Budita ajarin dulu. Sini judulnya adalah siklus air. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi. Lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Bisa? Bisa ya? Coba kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Tahukah kawan-kawan? Air dapat diperbarui, itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi. Lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Nyanyinya kurang semangat. Kalian semangat gak? Coba tepuk semangat. Semangat. Sudah hafal lagu siklus air? Sudah. Nah, sekarang Budita akan menjelaskan kembali tahapan siklus air. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lihat-lihat ke depan. Ada apa di depan? Nah, pada tahapan siklus air yang pertama adalah penguapan atau istilahnya evaporasi. Dalam proses penguapan ini, matahari memanaskan air di laut, sungai, dan danau, sehingga berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Kemudian pohon juga membantu penguapan melalui transpirasi. Kemudian ada kondensasi, di mana uap air yang naik ke atmosfer itu menjadi dingin dan berubah menjadi tetesan kecil. Tetesan ini berkumpul di sini membentuk awan. Ya. Setelah ada proses kondensasi, ada presipitasi. Presipitasi itu ketika awan penuh dengan air, kemudian air jatuh ke bumi sebagai hujan atau salju atau juga bisa hujan es. Nah, ini terjadi karena tarikan gravitasi ya. Biasanya awan yang penuh itu ditandai dengan awan berwarna apa? Warna hitam, mendung ya cuacanya. Kemudian ada infiltrasi dan aliran permukaan. Air hujan yang tadi itu mengalami infiltrasi dan aliran permukaan. Sebagian air itu meresap ke tanah menjadi air tanah. Air yang meresap ke tanah menjadi air tanah itu disebut dengan infiltrasi. Nah, kemudian sisanya yang mengalir ke sungai dan kembali ke laut itu dinamakan air aliran permukaan. Setelah proses ini, kemudian memulai lagi siklus kembali. Begitu seterusnya.
Di sini ada kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap siklus air. Yang pertama itu adalah membuat daerah resapan air atau drainase. Kemudian melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Tidak mencemari lingkungan, kemudian menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, dan mendaur ulang sampah. Kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap siklus air. Yang pertama itu ada menebang pohon di hutan secara liar, kemudian membuang limbah ke sungai, membuang sampah sembarangan, kemudian pembangunan daerah perkotaan, dan berkelebihan menggunakan bahan sekali pakai. Biasanya kita kalau belanja suka pakai plastik ya. Nah, itu adalah sekali pakai. Coba nanti kita dirubah menjadi pakai paper bag yang bisa dipakai ulang. Kenapa sih siklus air itu penting? Nah, siklus air itu adalah menjaga kehidupan di bumi. Hujan itu menyediakan air untuk minum, untuk irigasi, dan ekosistem. Air tanah itu mendukung tumbuhan dan manusia. Sementara sungai dan danau itu menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup. Tuh. Kemudian ada fakta menarik ya. Ternyata air di bumi itu sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu dan terus berputar dalam siklus yang sama. Air yang kita minum itu mungkin pernah diminum oleh dinosaurus ya, karena jumlahnya tetap sama. Kemudian awan putih itu terbentuk dari jutaan tetesan air kecil, sementara awan hitam itu penuh dengan air yang siap turun sebagai hujan. Nah, kesimpulannya, siklus air adalah siklus luar biasa yang memastikan kehidupan di bumi tetap berlangsung dari penguapan hingga presipitasi. Semua tahap dalam daur air itu saling terhubung. Namun, siklus ini juga bisa terganggu ya jika kita tidak menjaga lingkungan. Oleh karena itu, mari kita lakukan yang terbaik untuk melindungi bumi dan airnya. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Bu Dita mau membuat kelompok ya. Sudah dibuat kan kelompoknya? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Di sini nanti Bu Dita akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didiknya seperti ini. Tugasnya nanti kamu warnai lembar kerjanya, kemudian nanti kamu susun menjadi siklus air atau siklus hidrologi di lembar berikutnya. Dan kamu membuat laporan tentang proyek yang kamu buat di lembar berikutnya lagi. Di sini, ya. Bu, nanti hasilnya akan seperti apa? Hasilnya akan seperti ini. Ya. Bisa? Bisa. Oke. Nah, untuk membuat proyek ini kita sepakati dulu waktunya. 15 menit deh, cukup? 15 menit cukup? Cukup ya. Setelah 15 menit nanti Bu Dita tanyakan lagi udah selesai atau belum. KPD-nya. Boleh disiapkan ya alat-alatnya yang sudah kita tentukan kemarin. Silakan berdiskusi dengan temannya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Iya, dibuka aja. Paperclip-nya dibuka aja, nggak apa-apa. Nah, ini diwarnai dulu. Nanti disusun di sini. Nih lembar proyeknya di sini. Ini jawab. Dijawabnya di sini, iya. Udah?
Warnain aja bareng-bareng. Nanti ada yang gunting. Aku yang gunting. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, langsung ditanyakan aja. Satu aja. Kelebihan ya? Ininya kuning, ininya oranye ya. Boleh, bebas. Warnanya terserah ya, yang penting harus sama dengan aslinya. Jangan matahari warna hijau. Oke? Iya, jangan matahari warna hijau. Jangan air warna merah. Boleh mewarnai bareng-bareng juga boleh. Ini udah begini. Udah. Sip. Ada yang udah selesai? Ya, ternyata ada teman kita yang udah selesai. Nah, lihat-lihat ke depan. Ini adalah salah satu proyeknya teman kita ya. Ini udah selesai. Di mana di sini sudah terlihat bagus gak, teman-teman? Bagus ya. Peletakannya juga betul apa salah? Betul ya. Ini adalah diorama sederhana siklus air kelompoknya Bangkit. Nah, untuk itu, Bu Dita minta kelompok Bangkit mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan ke depan. Ayo, semuanya nggak apa-apa, ke depan. Dibacakan. Siklus air adalah perjalanan air yang berulang di alam. Dulu, assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil proyek kelompok kami. Lembaran laporan hasil proyek kami. Siklus air adalah perjalanan air yang berulang di alam. Air dari permukaan bumi seperti laut dan danau menguap karena panas matahari. Uap air itu naik ke udara dan berubah menjadi awan. Ketika awan menjadi berat, air turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Air hujan ini akan kembali ke sungai, meresap ke tanah, atau kembali ke laut. Setelah itu, air akan menguap kembali dan siklus ini terus berulang. Ya, terima kasih kelompok Bangkit. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Bangkit. Ada yang udah selesai lagi? Belum. Oke, sekarang Bu Dita mau tanya. Apa ada yang menemukan kesulitan dalam membuat diorama sederhana ini? Oh, Bangkit. Ternyata di kelompoknya Bangkit itu ada kesulitan dalam menyusun ulang diorama sederhana yang kita buat, ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lihat-lihat ke depan. Ada apa di depan? Oke, kita simpan dulu diorama sederhananya. Nah, Bu Dita mau tanya, hari ini kita telah belajar tentang apa? Siklus air. Siklus air. Apa yang kamu ketahui tentang siklus air? Air dan air baru. Air itu dapat diperbaharui. Kemudian
Siklus air itu apa? Proses alami di mana air terus bergerak di bumi, ya. Ada yang tahu lagi siklus air itu apa? Nah, siklus air itu adalah perjalanan air yang berulang di alam melalui berapa tahap? 4 tahap. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat infiltrasi. Kegiatan manusia apa yang dapat mengganggu proses siklus air? Penebangan pohon secara liar, kemudian membuang limbah ke sungai, dan apa? Membuang sampah sembarangan. Gimana caranya kita agar tidak mengganggu siklus air? Menanam pohon kembali, terus menghemat air, membuang sampah pada tempatnya. Anak soleh. Nah, itu adalah proses-proses siklus air terjadi, ya. Untuk itu, kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran ke depannya, kita akan membahas tentang recycle, reduce, ya. Oke? Silakan Pak Ari pimpin doa lagi. Semuanya dalam keadaan siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibereskan lagi alat tulisnya. Jangan lupa sampahnya buang ke tempat sampah ya, dikumpulkan dulu. Sampahnya jangan lupa ya, dikumpulkan sampahnya, dibereskan. Seru pelajaran hari ini? Seru. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan berkesan bagi kalian ya. Anak soleh? Siap. Para rapi? Siap. Oke, Budita tunjuk ya yang pulang duluan, yang paling rapi dan tadi yang sudah selesai duluan. Kelompoknya, wah terkunci. Ya tunggu ya, sampai ada yang bukain.
Untuk pembelajaran hari ini Bu Dita akhiri dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam